Hai, perkenalkan, nama saya Bagas Adi Sasongko dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Angkatan 2020. Pada video kali ini, kita akan membahas tarian tradisional yang berasal dari suku Betawi yang bernama Tari Nandak Ganjen. Video kali ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengkajian kesenian tradisional dengan dosen pengampu Dr. Soekarjo Waluyo, SS. Langsung saja, kita akan mewawancarai salah satu pelaku seni dari tarian Nandak Genjen. Kita langsung saja ke sesi wawancaranya. Oke, kita sudah ada di sesi wawancaranya dan narasumber kita sudah hadir. Nah, boleh narasumber kita boleh on cam? Nah, ini dia narasumber kita sudah datang. Boleh memperkenalkan diri, namanya siapa? Kak. Halo, nama saya Ceriati Rahua, umur 18 tahun. Oke, masih muda sekali guys. Umurnya 18 tahun. Namanya Cherry, umur 18 tahun. Kalau boleh tahu asalnya dari mana nih? Ayah Saya dan ibu. untuk ayah sama ibunya Betawi, jadi saya Betawi asli. Oh, Betawi asli ya? Oh. Boleh tahu kesibukannya nggak? Saat ini kesibukan saya sebagai pelajar sekaligus sebagai penari tradisional khas Betawi. Oke, udah berapa lama sih bergelut di bidang tari menari ini? Sejak berusia 9 tahun. Kalau dihitung-hitung, sampai saat ini kurang lebih 10 tahun sudah belajar menari. 9 tahun, berarti dari kelas berapa tuh? SD. Berapa? Kelas 3 SD. 3 SD. Wah, cukup belia ya. Oh, kenapa sih tertarik dulu dengan tari-tarian tradisional? Padahal kan mungkin anak-anak muda itu lebih suka tari-tari modern kayak K-pop atau dan lain-lain gitu. Apa sih alasannya? Menurut saya kalau tari tradisional itu unik, beda sama yang lainnya. Jadi tarian ini kayak udah turun-menurun gitu, jadi kayak khas banget. Terus juga dengan melalui menari kita dapat mengekspresikan suatu perasaan melalui gerakan. Oh, dia unik ya? Unik karena punya ciri khas tersendiri. Yeah. Nah, hari ini tari apa sih yang mau kita bahas? Hari ini jadinya tari tradisional khas Betawi, Ganjen. Nandak Ganjen. Iya. Ada arti tersendiri nggak dari nama Nandak Ganjen itu? Ada. Apa Jadi tuh? ada Nandak itu sendiri kayak gadis, kalau Ganjennya itu kayak centil. So jadi kayak istilahnya perempuan remaja yang centil gitu. Oh, jadi Nandak itu gadis, seorang gadis ya? Iya. Itu bahasa Betawi atau bahasa daerah mana? Betawi. Oh, Betawi. Nandak Ganjen ini tarian yang awalnya untuk apa sih? Untuk pentas kah? Atau untuk penyambutan sesuatu kah? Atau untuk hiburan? Bisa dijelasin nggak asal mula tari Nandak Ganjen ini gimana? Jadi tari Nanak Ganjen ini ciptaan Entong Kisan. Diciptakan tahun 2000. Jadi menceritakan tentang gadis belia beranjak dewasa yang memiliki sifat keceriaan. Pada akhirnya dia tanpa tanya orang tuanya dulu berdandan dengan segala menor. Jadinya munculnya kekonyolan dari anak remaja itu. Jadi diciptainnya dari melalui tarian ini. Oh gitu. Biasanya tari Nandak Ganjen ini dibawakan untuk apa sih? Buat hiburan kah? Atau untuk apa? Oh, jadi tarian ini emang buat khusus menghibur sih, dari gerakannya sendiri pun juga lucu, jadinya bisa membuat penonton tertawa. Jadi untuk menghibur penonton ya? Iya. Biasanya dibawainnya di mana? Untuk hajatan kah? Atau untuk apa? Awalnya sih untuk pertunjukan gitu. Mungkin kalau sekarang makin berkembang ya, jadi bisa buat hajatan pun bisa. Nah, tadi Cherry bilang dia dari tahun 2000, benar kan? Iya. Dari tahun 2000 sampai tahun 2021 ini ada nggak gerakan-gerakan yang berubah sesuai dengan modernisasi zaman atau istilah kata dia berubah deh dari dulu yang tradisional
dari tahun 2000 sampai 2021 ini? Ada nggak yang gerakan-gerakan khusus gitu yang berubah? Ada sih perubahannya, tapi hanya sebagian kecil aja. Mungkin kayak di awalnya yang sebenarnya nggak ada goyangan gitu, tapi sekarang dimodifikasi jadi awalnya ada goyangan, jadi gitu sih. Tapi nggak berubah banget gitu. Hmm. Nah, kan kita udah mengenal tari nada ganjen, guys. Nah, kita kasih klip video tari-tariannya dulu ya. Ini dia videonya. Nah, itu dia tari nada ganjen. Gimana tariannya? Bagus kan? Pasti bagus lah. Terus, kita mau tanya-tanya beberapa pertanyaan lagi nih, Cherry. Tari nada ganjen ini biasanya dibawakan oleh perempuan ya, berarti ya, sesuai dengan namanya ya, nandak seorang gadis ya. Iya. Nah, eh kalau ada nggak minimal dari penari atau minimal penari untuk membawakan tarian nanda ganjen ini? Boleh satu orang kah atau harus dua orang kah? Gimana? Untuk nariin ini sih paling sedikit 2 orang ya, bisa lebih jadinya. Oh, paling sedikit dua orang. Ada Ya. maksimal pembawanya nggak? Kayaknya enggak deh. Nggak ada ya. Jadi boleh sebanyak-banyaknya mungkin ya. Ya. Oke. Aku mau tahu nih kostumnya itu dia cerah kah atau bisa dijelasin nggak kostumnya? Kostum tarian ini sendiri pada lengannya sih yang ciri khas. Jadi tuh kayak ada rompinya gitu, ada warna merah, kuning, hijau. Terus untuk menutupi dada pakai toka-toka, dan untuk bagian perutnya itu sampai lutut ada yang namanya ampreng. Terus satu lagi uh, apa sih ya, selendang. Kenapa selendangnya? Ada apa dengan selendangnya? Gak ada apa-apa sih. Cuman kayak ciri khasnya ada selendang, karena kayak kita tuh kayak genit memainkan selendangnya itu. Selendangnya diikat di pinggang. Iya. Oke. Untuk musik pengiringnya, dia apa musik pengiringnya? Apakah bisa gitar, apakah bisa drum atau hanya gendang doang atau apa? Musik pengiringnya adalah gambang kromong. Gambang kromong ya. Iya. Kalau misalkan nggak ada gambang kromong, bisa nggak diganti lain? Bisa. Sekarang kan udah maju ya zaman, mungkin pakai CD ya sekarang udah. Oh, jadi pakai recorder gitu ya? Iya. Tapi masih ada nggak sih yang pakai gambang kromong gitu? Masih malah orang lebih nyari pakai gambang kromongnya gitu, tapi untuk penarikannya lebih susah sih kalau menggunakan itu. Oh, gitu ya. Kalau untuk fungsi tari nanda ganjen ini, fungsinya apa sih dia? Kalau udah sempat dibilang kalau ini untuk menghibur para penonton, karena emang dari gerakannya itu emang lucu, jadi membuat orang tertarik dan tertawa gitu.
Oke, terima kasih banyak waktunya Cherry atas sesi wawancaranya. Ya, Semoga sama-sama. sukses selalu. Terima Amin. kasih Cherry. Bye. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Saya, Bagas Adi Sasongko, pamit undur diri. Terima kasih. Dah.